Nah, salah satu rumus bahagia yang ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa? Arbaun min sa'adatil mar'i. Jadi ada 4 perkara yang boleh membuat orang itu menjadi bahagia. Nah, ini rumusnya. Apa yang pertama? Antakuna zaujatuhu solihatan. Zaujah ini artinya kalau arti secara makna bahasa adalah istri. Atau bisa dibilang pasangan. Ya, makna umumnya itu adalah pasangan. Jadi pasangan apapun itu. Ya, pasangan itu bisa teman, bisa istri. Kalau istri berarti pasangannya suami. Kalau suami berarti pasangannya istri. Itu harus solihah. Ya, pasangan hidup itu harus solihah. Atau kalau laki-laki berarti harus soleh. Itu syarat utama bahagia. Kalau ya misalkan kita sendiri ini belum soleh, ya, tapi kalau pasangan kita ini solihah, wah, luar biasa. Pasti dia akan bisa mengerti keadaan kita dan dia akan bersama-sama menuntun untuk kita mendapatkan derajat soleh itu bersama. Tapi yang parah itu sama-sama tidak soleh dan tidak solihah, atau sama-sama blow on. Wah, itu perkara, Pak. Kalau sudah seperti itu perkara, maunya itu sama-sama menang. Sama-sama menang, mendahulukan ego. Nah, itu makanya ketika kita mau menikah itu Rasulullah juga sudah berpesan, carilah pasangan itu satu karena apa? Agamanya. Ya toh? Kalau agamanya baik, insya Allah yang lain itu akan menjadi baik. Yang kedua apa? Nasabnya. Nasab ini juga perlu, Pak, untuk menentukan orang ini menjadi baik atau tidak. Kenapa? Kalau dia punya nasab baik, otomatis ya, sebelum kita mendapatkan dia dan kita merawat dia atau menjadi tanggung jawabnya dia, atau kita mempunyai tanggung jawab pada pasangan kita, pasti dia terlebih dahulu mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, ya, kalau orang Jawa bilang tuh kacang nggak ninggal lanjaran. Atau buah yang jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Nah, kecuali di kali, nah, buahnya di kali, nanti akan kentir. Ya, itu. Makanya itu utama, syaratnya orang mendapatkan pasangan yang baik itu sebelum menikah itu harus kita telaah terlebih dahulu, jangan keburu nafsu. Oh, kalau keburu nafsu ya akhirnya nanti dapatnya nafsu saja. Kalau nafsu sudah hilang ya sudah, adanya tuh apa? Adanya itu nanti akan perselisihan demi perselisihan. Tapi memang orang hidup itu harus melewati itu semua. Ya bagaimana dia bisa merasakan kebahagiaan kalau tidak pernah merasakan apa namanya itu kesengsaraan atau tekanan kehidupan. Jadi dia bisa merasakan lega itu ketika dia tidak merasa lega terlebih dahulu. Ya toh. Orang itu bisa merasakan nikmatnya kopi kalau kopinya diminum itu tidak setiap saat. Betul nggak? Bangun tidur pagi hari mau berangkat kerja, nah itu ada kopi boleh, ada gorengan singkong boleh, ya, ada sarapannya kuenya boleh. Tapi coba setiap saat minum kopi, bangun tidur kopi, terus nanti habis makan kopi, siang lagi kopi, mau maghrib kopi, malam kopi, loh itu rasanya sudah berbeda. Makanya sesuatu hal yang terus-menerus kita lakukan ya berkaitan dengan makan itu tidak akan menjadi nikmat seperti kita nikmati yang di awal itu. Nah, itu yang pertama itu tadi antakuna zaujatuhu solihatan. Di pasangan itu menentukan kebahagiaan. Yang kedua wa auladuhu abroron. Nah ini ketika sudah punya anak turun atau apa namanya itu anak dari buah pernikahan itu kalau kita mau bahagia, anak kita itu harus anak yang baik. Kita punya harta banyak, ya, kita punya fasilitas lengkap, rumah banyak, bisa dipersiapkan untuk anak-anak kita, mobil banyak, ya, untuk dana pendidikan, dana kehidupan semua ada semua. Tapi ketika anak itu bandel, anak itu selalu tidak menuruti apa yang kita mau atau apa yang menjadi keinginan baik kita. Kira-kira ini kita bahagia atau merasa terbebani? Sukanya tuh bikin onar.
main petasan dilempar ke rumah orang, ya toh. Terus kemudian ada motornya orang, ya, di kontaknya itu dikasih masuk kayu. Setiap hari orang laporan ke rumah, Pak, anak sampean Pak begini. Nanti berkelahi di sana, anaknya lagi. Pukulannya orang, muka pecah. Ya, nanti lapor ke rumah. Itu kira-kira mumet apa bahagia itu? Iya kan? Ya berarti salah satu faktor kita menjadi bahagia itu adalah ketika kita mampu mendidik anak menjadi baik. Nah, mendidik anak menjadi baik itu tidak mungkin kalau kita tidak baik terlebih dahulu. Ya, bagaimana caranya? Kita mau mendidik orang menjadi baik, tapi kita tidak baik. Orang tuh pasti nanti akan melihat apa yang diomongkan orang tua itu terhadap anak. Pasti nanti dia lihat anak itu, apa memang betul yang diomongkan ayah itu sesuai dengan apa ayah yang lakukan. Yang diomongkan bapak itu apa memang betul bapak lakukan, sehingga bapak itu suruh saya. Nanti pasti akan begitu. Maka wa'auladu abroron itu menjadi syarat untuk kita bahagia. Yang ketiga, wa khulata'u sholihin. Teman-temannya yang sering kumpul sama kita itu orang-orang yang soleh juga. Seperti kita dalam pengajian ini. Kalau kita satu frekuensi, Pak, bisa bersinergi, ya, bisa saling memahami satu dengan yang lain, itu akan tercipta suasana yang indah. Itu akan tercipta suasana yang hangat. Teman yang satu misalkan ada kesulitan terkait dengan informasi bagaimana cara membuat BPJS, tapi teman yang lain punya pengalaman. Nanti teman yang lain akan mengarahkan yang ini. Teman yang satu mungkin ada kesulitan dalam pekerjaan. Teman yang satu punya banyak relasi. Nanti ketika dia tahu kebutuhan itu dan merasa saling harus membantu, pasti dia nanti akan membantu. Beda dengan teman, lingkungan, atau komunitas yang satu dengan yang lain saling saingan. Saingan itu apa ya? Ya saling saingan, istilahnya saling harus yang lebih utama atau yang lebih baik. Wah, itu panas terus itu. Melihat tetangga yang misalkan di tetangga kita ini melihat kita punya motor baru, nanti tetangganya beli mobil. Kita lagi begitu. Ketika tetangga beli mobil, kita lagi lihat, wah, mobil begitu saja mau. Tunggu sebentar sudah. Nanti ras turun itu. Punya hanya Brio saja. Nanti begitu kalau energinya itu energi saingan, wah, panas. Di masjid juga seperti itu, sama saja. Maka kita ciptakan komunitas ataupun kelompok yang bisa saling memahami dan mengerti terkait dengan kebaikan itu. Nah, kalau itu yang kita dapatkan, Masya Allah, teman itu sampai surga. Sampai surga. Dan yang terakhir, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Yang terakhir itu adalah maisah, penghasilannya itu tidak jauh-jauh dari tempat dia tinggal. Di mana dia bertempat tinggal, di situ dia bisa mendapatkan penghasilan. Nah, itu juga menjadi syarat utama bahagia. Jadi ada 4 unsur orang itu bisa mendapatkan bahagia. Apa itu tadi? Pasangannya solih atau solihah. Yang kedua, anaknya baik. Yang ketiga, teman-temannya juga solih. Yang keempat, tidak jauh-jauh rizkinya dari tempat tinggalnya atau dari wilayahnya. Kalau 4 itu kita dapatkan, syukur, Pak. Kalau nggak syukur, kebangetan. Kalau nggak kita dapatkan, ya syukur juga. Kenapa bisa bersyukur? Ya kalau kita bisa bersyukur berarti kita bisa menerima. Kalau kita bisa menerima berarti kita itu namanya ikhlas. Kalau kita sudah ikhlas ya berarti kita mendapatkan sesuatu yang memang pantas untuk kita dapatkan. Dan kita rela. Wah, itu rasanya enak. Nah, itu adalah 4 perkara yang bisa membuat orang menjadi bahagia. Itu diingat-ingat, 4 itu. Pasangan harus bahagia, harus baik. Kalau nggak bisa baik, harus bisa dijadikan yang baik. Kalau menjadikan pasangan yang baik, berarti kita sendiri harus baik. Kalau mau punya anak yang baik, kita sendiri harus baik.
Kalau punya teman yang baik, kita sendiri pun harus baik. Kita itu mau mengharapkan kebaikan teman, tapi kita sendiri tidak pernah memberi kebaikan pada teman. Itu juga akan jarang terjadi atau akan jarang kita dapati teman yang seperti itu. Orang itu timbal balik, ya, timbal balik. Ya, kalau kita baik, pasti orang akan baik. Teman-teman di antara kita. Kalau kita tunggu kebaikannya, ya sampai kiamat kurang 2 hari mungkin ya. Ya kira-kira susah untuk kita mendapatkan kebaikan itu. Kenapa ya? Karena orang itu akan melihat bagaimana pengorbanan kita itu. Maka jangan kita menunggu siapa yang berkorban dahulu, tapi kalau bisa kita yang berkorban terlebih dahulu. Berkorban itu artinya apa? Mampu menanggalkan ego untuk, ya, kalau salah maaf-maafan, ya, mampu mengawalinya. Itu syaratnya. Pokoknya itu harus kita pupuk itu. Kalau sudah ada itu kita pupuk kembali.